mendapatkan 1 poin lagi dan berhasil mendapatkan titel juara di Women Star League season yang keempat, ataukah Gepek Basreng bisa menambah poin-poinnya dan juga mendekatkan posisinya ataupun bisa membalikkan keadaan? Yoi, karena dari kedua tim sudah mulai panas dan buat teman-teman daripada kena spoiler, langsung nontonnya dibuya karena 5 menit lebih cepat sama bisa dapetin diamond gratis. Kan nonton, kan dapat diamond, gak buya. Idih, makanya nonton biar buyah ya. Oke, dan bener aja ternyata Sang Clow. ini di mid ya, Apa Bedpack tuh? ya. Yoi. Sesuai sama prediksi kita kan. Karena Kagura sendiri adalah hero yang bisa untuk ngepoking Popolen Kupa juga. Karena balik lagi, Seimei Umbrella juga cukup pedes sih. Wah. Set Fudi, gocekan dari sang Winclaw-nya. Tapi Idih. Vivian langsung menggunakan ejector di selepet juga sama Bad Impact. Untungnya masih ada Earl di samping seorang Funi untuk cover. Yap, masih bisa selamat walaupun barusan ada Sangwin Kau lagi, tapi dash yang dimiliki masih bisa menyelamatkan dirinya. Ada Cincau yang berada di area court lane guna untuk bisa membalaskan keadaan yang akan dilakukan oleh Popol and Kupa. Pelan-pelan karena yang penting tarotnya gak dicicil, tapi Ele buset dah ya, dia mencoba untuk bermain agresif. Petrify pun langsung di pop up, Vivalnya cross touch-nya aktif, tapi Ele di sini dicepit sama 4 hero sekaligus. Apakah permainan agresif dari Ele bakal berburuk? Dan yes, first blood akan didapatkan oleh seorang Vival. Ele berharap ada Dragon Tail-nya, mungkin tadi cooldown-nya cepetan, tapi tidak keluar. Dia bayangkan juga sih kayaknya, biar farming pattern dari Link kehambat. Dan lihat pergerakan dari Geng Kappa kali ini langsung mencuri gold shield taruh di area bottom lane. Walaupun Vivian mulai datang mencoba untuk diejector khas dari seorang Sky dilempar karena rumput ternyata udah ditungguin Sangir Krong, masih belum connect. Masih ada gerobak di belakang, bahkan Funi pelan-pelan nyicil sampai tinggal 10% aja tuh gold shield. Untungnya Argo Tarotnya nggak langsung mengarah tadi ke Sky ya. Kalau ya Anda Argo taksi kali Argo. Agro, Papa ke. Kenapa? Ya maaf ya. Ini jam berapa? 9.35. Iya teman-teman. Argo lagi. Ini alnya darahnya dikit banget, diserang habis-habisan tapi terkena efek panah yang langsung dikeluarkan. Ada lagi satu turtle yang berhasil diambil oleh Link. Buset, Ele masih belum mau puas, mencoba untuk mematil di belakang sana. Tapi serangan dari Funi gak kena ke arah siapa-siapa. Dan malah Earl di area bottom lane yang ditumbangkan. Popolen Kupa, dia langsung free, langsung nyerang ke arah Tarat. Kupanya, langsung pintar dia. We are angry. Supaya langsung bisa bertahan, tapi sayang sekali. Nah ini momennya nih, karena Kupa kebanyakan damage Tarat, sekarang gak ada Kupa buat nyicilin gold shield Tarat. Tapi ini nih, dari Virgi di Saveria, ditelepon emak disuruh pulang. Sampai rumah habis hampir ditoyor. Siapapun yang menang, yang penting caster lembur. Katanya kurang asem. Terima kasih Virgi ya. Ketemu gue sliding. Oke, sementara itu di bagian atas ada serangan yang akan dilakukan oleh Gepek Basreng dengan 3 hero sekaligus. Langsung aja mereka bisa mendapatkan ke arah Esmeralda. Dan benar aja ada jawaban dari sebuah serangan yang mereka lakukan. Sangwin Clow kena 3 orang. Bad Impact-nya ternyata belum dikeluarkan karena ada Bad Fish yang udah dia standby kan. Ditambah lagi dengan Bad Impact-nya. Terkena efeknya langsung ke arah Pakito, di mana Pakito sekarang juga nggak pakai baju tuh, punggungnya kebakar itu ya. Kelelawarnya giginya langsung nancep tadi. Aduh sakit juga ya. Tapi di sini Vival dia belum menunjukkan actionnya nih. Dia masih farming terlebih dahulu, mungkin mencari beberapa item seperti let's say Demon Hunter Sword supaya dia bisa nembusin itu kulit yang sangat tebal dari sang banteng. Benar. Atau nanti otot yang tebal juga dari naga ataupun si Pakito. Benar. Kita lihat aja seperti apa ya. Ketahuan sudah Vivian dengan jauhead yang dia gunakan. Alnya juga langsung nginjek dengan sengaja ke arah trap tersebut karena ya memang dialah yang memiliki tugas itu ya. Kalau saya daripada rekan-rekan yang nginjek, lebih baik dia langsung injek aja. Ada beberapa hero di bagian bawah, memang mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu utara. Tapi ternyata minuman purinya udah langsung mendapatkan juga karena Vivian menjadi korban untuk kali ini. Bisa di bagian belakang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi dengan adanya Bad Impact, belum ada damage yang begitu berarti. Ya guys, tapi Vival di sini mencoba untuk mengajak ke arah Tarat, walaupun gerobaknya pun habis, jadi belum bisa hancur top outer Taretnya nih 40. Yap, ini sama-sama, ini mirroring yang dilakukan oleh Better ataupun Bellator Era malah jauh lebih menguntungkan karena di bagian bawah coba kita lihat masih utuh gitu loh, walaupun shield darahnya juga ya udah hilang, tapi bagian atas dikit lagi darahnya
Ya udah. Tapi kan udah dihancurin dulu. Walaupun udah dihancurin duluan untuk auto Nah turretnya. ini di Python Kupang nih, Nah. Cincau yang mencoba untuk melakukan Gitu. defensif. Ya kan mau tidak mau harus sedikit mundur ke arah belakang karena itu bakal terlalu Link-linknya. pedes kalau dia nahan. Tapi Turtle yang udah mulai langsung diambil sama Sky. Ini bakal ngebantu teman-temannya ketika team fight karena adanya buff dari Turtle. Wow, ada Turtle kali ini yang berhasil diamankan oleh GP Basreng barusan. Untuk pergerakan dari Kagura masih bisa menyelamatkan diri, tapi Tempest of Death digunakan untuk bisa kabur dari area tersebut. Pemilihan yang sampai ataupun keputusan bijaksana dilakukan oleh Vipar. Sementara itu sedikit lagi Happy tersisa, langsung dicolok di tiket begitu aja, hilang sudah Patrick ya. Yap. Tapi LA di sini 1v1 situation, di belakangnya ada Earl. Kalau dia terpancing maka Earl bisa langsung kumpulin rage-nya. Dan kali ini ultimate dari Earl juga Minion Fury udah mulai standby nih. Dia bakal mencoba untuk membawa di lini depan kah, karena Minion belum mulai masuk, tapi masih ada serokan dari Sky biar Minionnya keluar. Serokan. Kan diserok tuh, serok kayak lagi nyapu. Uppercut. Knock up strike. Iya kan uppercut itu di dunia pertinjuan namanya. Oh, uppercut itu benar. Uppercut. Kena rahang ya goyang. Goyang. Mau coba nggak? Jangan dong, Pak Bulu. Kan nawarin aja gitu loh. Hari-hari malah kita mau diaperkat ya guys ya. Boleh, tapi kamera lagi nge-cast tadi gak ada bukti. Pulung aman ya guys. Tapi ini dia langsung digebok-gebok, sang robot sudah mulai penyok-penyok sedikit, tapi sepertinya masih bisa survive dengan baterainya yang masih tersisa. Iya, hanya ada satu bar lagi, tapi terlihat dengan ada dua hero yang udah mulai mendekat, bisakah dia pulang? Masih sempat. Lalu Gel, perlahan tapi pasti, tapi mulai digigit. Ada Kupa yang berani-berani langsung menggigit arah pantai yang begitu besarnya, tepat berada di depan dirinya. Di bagian belakang dengan adanya satu lagi pergerakan dari Patrick yang begitu indah yang mengeluarkan pergerakan yang sangat baik dari Sky, walaupun masih gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Shell. Itu benar-benar tinjuannya kayak mantan lagi post story sama cowok lain ya guys. Iya, Ya, hangat benar-benar pedes banget. Tapi dilihat dari Earl langsung mencoba untuk Sonic out, walaupun Cincau juga bersembunyi di rumputan. Kalau ada yang lewat langsung di combo wombo Yin yang overturn seperti itu. Tapi dari bottom lane, Sky yang mencoba untuk mencuri tarat, didatengin sama Valanir dan juga seorang Cel lagi Cini. Langsung dia mundur ke arah belakang mencari aman dulu. Lihat, ini banteng di dalam rumputan juga dia udah nge-charge seperti itu, pastinya akan semakin kuat lagi. Namun untuk Yuzongnya bisa akan didapatkan, dia berubah menjadi naga, masih bisa selamat dari area tersebut, tapi terbuka dengan begitu bebasnya. Walaupun tidak ada wave minion, Populai Kupa masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu inner turret yang ada di area top lane. Plate armor kali ini diamankan oleh Minotaur. Yogi sampai kau connect, tapi ternyata Tatra masih bisa diamankan oleh seorang Sky. Malah ternyata dua hero langsung take down Tempest of Blade. Mulai dikeluarkan oleh seorang Vival untuk escape aja. Funi dari menulis karat diajar oleh seorang Valandir dan bahkan langsung tumbang karena Vival datang kembali. Sky, mau kemana kamu pergi? Karena ada 4 hero sekaligus digigit sama Kupa, tapi knockout strike-nya tidak bisa menghambat Baton Era yang berhasil mendapatkan point kill-nya dari Ele. Mencoba temukan Furious Dive dan juga dengan Dragon Tail, tapi Minion masih belum bersih. Bahkan outer middle turret dengan cepatnya hancur digigitin sama Kupa. Ini tadi kayaknya ada efek regen SPN dipotong banget kayak dari Pakito ya. Masalah kan masuk tadi kena berapa orang gitu loh. Tapi nggak regen ya? Nggak ada darah. Mungkin belum jadi Bloodlust juga kali. Bisa jadi. Iya Nanti kan? kita akan lihat lagi. Ya soalnya item emblemnya kan Killing Spree. Kecuali dia Benar. mungkin pakai Festival of Blood kan tuh ada Bisa, efek feel. ya. Oke. Sementara itu sekarang kita balik lagi menuju ke gamenya. Sementara kita lihat Ya, sebelumnya instant ada replay. replay yang barusan terjadi, pertempuran di area dari Turtle. Di mana sang Wimpaunya connect ke banyak banget hero. Padahal Earl udah bagus banget dengan Minion Fury-nya connect ke 3 hero tadi ya. Bahkan Vival pun mencoba untuk kabur ke arah belakang. Tapi di sini Puni yang udah dari sekarat langsung dipanis nih sama Vival yang balik lagi. Oke, Sky di bagian bawah, Hunter Strike kali ini udah dia milikin. Bertambah lagi movement speed-nya, ataupun ada movement speed tambahan yang bisa ditambahkan di dalam dirinya di saat cooldown dari item tersebut sudah selesai, dan dia bisa melakukan aksi pengejaran ataupun kabur dari aksi pengejaran yang dilakukan oleh pemain dari Baton Era. Dan barusan ada apa itu bad Sekali bad impact-nya, impact. sakit Sekali banget. bad impact tuh bener-bener sakit banget. Tapi Vivian mencoba untuk ngejektor kah? Masih ada Rasio Umbrella dari seorang Kagura yang digunakan oleh Cincau. Tapi Baton Era baru aja dapat bottom Bukan inner main. Earl yang bersembunyi pun. Sang sapi harus keluar dari persembunyiannya, mencoba untuk kabur. Black Dragon Form dipakai oleh seorang Ele untuk mengusir teman-teman dari Baton Era. Cel yang menjadi incaran, langsung diajar dengan Furious Dive, bahkan Cel yang menjadi korban dan langsung ter-take down. Itu yang bisa jadi banteng, ini sih langsung jadi kayak sapi mau jadi Habon loh Pak.
Cerbot, cerbot. Itu tadi udah dengan seluruh jiwa. Ini gedek banget ngeliat Popoleng Kupa yang udah kegigitin barusan. Vival hampir aja berhasil ditangkap. Untungnya dia punya Tempest Oblate di mana dia mendarat terbang ke udara dan selamat dari area tersebut. Tapi sebenarnya dengan adanya Oral gini, kalau dia ketemu momentum yang tepat ya, ini bisa ngebalikin Iya. tempo yang dibuat Belton Era loh. Apalagi goal difference gak gitu jauh. Nah, Yang penting Cincau sama Funi bakal siap follow up karena damage dealernya ada di mereka dan Ele harus menjalankan tugasnya dengan baik menjauhkan ini belakangnya Belton Era. apa jadinya deh yang overtune ditambah lagi sama nih Potion. Buset. Buset dah lu, buset. Auto ini ya. Itu ibarat kita kayak baru gajian tapi ya tagihan udah masuk semua. Utang pinjol, utang ini, utang itu. Utang Makanya Hari-hari. untuk menambah pendapatan kalian, rating, Oxtrade. Iya, supaya gak kelilit utang pinjol ya guys ya. Itu. Asal jangan pinjol malah buat Oxtrade ntar. Kalau kalian punya duit lebih baru main ini investasi. Tapi kita lihat di sini Earl-nya mencoba untuk bertahan ditembak tapi regenya penuh. Dia bakal langsung masuk ke depan Minon Fury langsung di pop up juga. Tapi Earl dia ditumbangkan. Vivian dari nomor sekarat banget dikejar sama seorang Sky dan Vivian juga harus take down. Romer tuh ke Romer tapi ternyata Ele yang terlalu dalam sang naga dipanis. Nirwana top lane. Vival yang mencoba untuk melakukan split push ternyata ketahuan oleh seorang Cincau. Sky digigit malah dibalikin outplay dari Sky langsung bisa men-take down. Vival ditembok gak ada energi. Dia gak bisa loncat dulu nungguin energinya bertambah. Tapi masih dikejar oleh Cini dan juga Valanir. Sky-nya masih berusaha untuk gocek-gocek Gimang. Dikejar sama sang Ratu Ebot Lane of Down. Mencoba untuk menggerakkan Valistar masih gak kena. Tapi Funi ternyata yang di area bottom lane pun langsung ditumbangkan. Wow, ini dia Sky berhasil kabur dari kejaran yang begitu mematikan yang dilakukan oleh pemain di Beton Era. Diputerin satu lane of down guna untuk menyelamatkan dia. Banyak loh tadi yang ngejar. Itu aku udah ngejar, udah ngejar, ngeteriakin apa lagi gak tahu tuh gue tuh. Banyak banget yang ngejar selamat loh dia. Kayak maling sendal Pak ya. Ih, Maling sendal kepergok begitu tuh. Langsung rame-rame itu dia. Mana rame lagi habis bubaran kan. iya. Kalau ketangkap auto bonyok tuh. Tapi ini dia item kupanya aja buset 2 bar darah loh Pak. Itu belum We Are Angry loh. Iya. Pedes sih. Masih bisa. Ini elek kayak nurunin temponya ya. Biasanya dia udah kecolek kayak begitu. Galak, Gas. langsung galak ya kan. Gas langsung. Udah Black Dragon Form dia langsung maju dan juga berhasil untuk membuat dari Minotaurnya kali ini menghilang dengan sangat cepat. Sempat untuk kabur ke belakang dan shutdown pun berhasil dilakukan. Sky-nya mengamuk di bagian belakang dan Ele-nya pun kali ini berhasil mengusir mundur pergerakan dari Popoleng Kupa. Sky kali ini gak bisa lagi melanjutkan bagaimana pertempuran ataupun invasi yang dilakukan karena pertempuran udah mulai terpisah. Lalu di arah yang lain ada backupan yang cukup baik pula. Ini harusnya momentum Lord gak sih? Karena 2 hero ke take down dalam waktu yang cukup lama. Dan itu kan juga damage dealer atau Cini dan juga Cell. Yap. Kalau tadi mereka itu mungkin Lord, ya walaupun gambling ya. Karena ada Tempest Oblate dari Link yang bisa mencuri. Ketika dia menggunakan Tempest Oblate kan immune tuh. Gak bisa diapa-apain, terus dia tinggal pencet retry. Jadi itu gambling sih. Ya mereka gak mau gambling. Berarti. Ini dia item yang udah terlihat. War X, Hunter Strike, Malefic Rod, iya, tidak ada. Tidak ada ya Pak ya? Gak ada ya. Tidak ada ya. Baik. Jadi itu sudah menjadi pembuktian kenapa sakit banget. Tapi LA di sini 1v1 situation bersama dengan Val. Sedangkan Sky ini seperti paling sendal mulai dikejar rame-rame. Baitan Kupa juga mulai dikeluarkan. Dan di area bottom lane-nya pun Valanir menjebak 2 hero Funi yang mencoba untuk bertahan dengan ultimate dari Midi. Tapi ternyata Cincau yang menjadi korban. Bahkan double kill berhasil didapatkan oleh seorang Cini. Dan ini malah jadi momen untuk Beltron Era yang mendapatkan Lord Cipapulu. Ini udah sakit banget. Barusan ada Divine Clap lagi yang masuk ke arah tubuhnya. Ini pasti akan menambah dari sisi damage yang begitu mematikan. Ada Malefic Roar juga yang udah berhasil diamankan. Lordnya terbuka dengan itu bebasnya. Tidak ada kontes sama sekali. Di mana 2 player dari Gepek Pasreng harus menunggu di bestnya. Atau kalau dari mereka tuh nggak mau ngelor, at least nge-bait gak sih? Kan 2 hero udah ke-take down. Yaudah bait aja yuk, biar nanti Vival datang apa gimana, hajar balik. Karena resource-nya memang dari segi ultimate masing-masing hero kan nggak semuanya ada. Ya. Tapi kan skill-skill lainnya udah cooldown. Benar. Cuma mereka tadi humble opinion ya, Tapi mereka keputusan cepatnya adalah ya mereka tadi hei Cincau tertangkap basah dikejar habis-habisan seperti apa yang dibilang oleh Collier, seperti maling sendal langsung dikejar habis-habisan begitu aja karena sekarang untuk Sky-nya what are you doing bro, begitu banyak pemain dari Beton Era memang posisi mereka terbuka tapi dengan adanya 1 banding 3 seperti barusan hilang. 2 hero ter-take down, Lord Enhance mulai masuk di area top lane. Mimpi buruk dari geng Kapak Basreng semakin mendekat.
dari Bellator Era. Semakin dekat dengan kemenangannya back-to-back champion dari Women's Starlight season yang keempat. Karena Days of Tarat sudah mulai hancur. Kita lihat 3 hero dari Gegapak Basre berusaha untuk melakukan cover. Mereka nggak mau menyerahkan pialanya dengan cuma-cuma. Mereka bakal berjuang dengan keras untuk melakukan defensif. Walaupun super minion masih terus berdatangan. Gegapak Basre mulai hidup satu persatu dan mereka sedang melakukan defensif, Pak Pulu. Yap. Ini dia jauh head ya, tapi Black Dragon Four. langsung dikeluarkan begitu aja mengejar ke arah mana Celka yang akan dia tuju, tapi sepertinya langsung dengan power steering yang masih cukup baik, dia balik badan, dia belok kiri putar arah, untung saja tidak nabrak arah siapapun karena sekarang pertempuran kembali menjadi bagian depan. Ada Palanir yang langsung mundur ke bagian belakang dengan 2 para SP yang dimiliki, tapi Minotaur bisa dipertahankan dan Minotaur yang pun menjadi korban. Oh my god, payung pun mulai dilempar oleh Cincau, tapi sepertinya tanpa kehadiran tidak ada samsak bagi Gegapak Basre yang Sanguin Claw Connect bahkan setengah darah langsung tadi ke arah Sky. Makanya Sky pakai baju masuk angin kan kamu. Itu begadang terus dia. Sanguin Claw, oh my god, bahkan Cincaunya satu momen langsung hilang. Masih dilemparkan terus betting pack ya. Vivian harus kehilangan immortality karena dia harus nahan damage dari Tart. Dari arah bottom lane, Minion sudah mulai berdatangan. Biar Angry mulai digunakan, bakal langsung diajar karena Ele mencoba untuk mundur ke arah belakang, tapi base terbuka lebar. Funi tidak bisa ngapa-ngapain lagi, bahkan harus tertake down, bahkan Sky juga harus tumbang. Kita lihat di sini, sang cacing ada di atas langit sana berdansa, tapi base terbuka lebar dan akhirnya Bellatroniera back to back champion Women's Star League season yang keempat. Congratulations.